Baiklah, pada kesempatan ini sebagai kelanjutan dari materi yang sebelumnya terkait norma hukum, maka kita akan membahas tentang pembagian norma hukum di bagian yang kedua ini. Norma hukum dapat dilihat dari segi adresat atau untuk siapa norma itu dituju. Nah, dalam konteks ini, yang demikian ini terbagi menjadi dua, yaitu norma hukum umum dan norma hukum individual. Norma hukum umum adalah norma yang ditujukan untuk orang banyak. Secara umum adresatnya dan tidak tertentu. Kata umum di sini merujuk pada semua orang. Contohnya di sini ada barang siapa dan seterusnya. Sementara itu, norma hukum individual ialah norma hukum yang ditujukan pada seseorang atau dialamatkan pada seseorang saja atau beberapa orang tertentu. Contoh, Saudara Yanto yang beralamat di... Dan pada bagian yang berikut, terdapat juga norma hukum yang dibagi dalam konteks norma hukum abstrak dan norma hukum konkret. Ini merupakan norma yang dilihat dari hal yang diatur, atau perbuatan atau tingkah lakunya, yang dapat dibedakan menjadi tadi, norma hukum abstrak dan norma hukum konkret. Norma hukum abstrak yaitu suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti konkret, contoh mencuri dan seterusnya. Demikian uraian Prof. Maria Farida Indrati, dan ada juga norma hukum konkret yang diuraikan oleh Prof. Maria Farida Indrati adalah bahwa norma hukum konkret ini merupakan suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata atau konkret. Dan terdapat pula varian-varian norma. Ada 4 paduan kombinasi dari norma hukum abstrak dan norma hukum konkret, demikian Prof. Maria menyebutnya. Dan pada bagian yang pertama dari norma hukum umum abstrak, yaitu suatu norma hukum yang ditujukan umum dan ditujukan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak atau belum konkret. Sementara itu terdapat juga norma hukum umum konkret yang berbeda dengan norma hukum tadi, norma hukum umum abstrak. Pada norma hukum ini, maka norma hukum umum konkret yaitu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya sudah tertentu atau konkret. Contoh, setiap orang dilarang mencuri handphone merek Samsung. Sudah ada hal yang lebih konkret. Norma hukum individual sebagai kelanjutan, norma hukum individual abstrak yaitu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat abstrak atau belum konkret. Contoh, si Yanto yang tinggal di Jalan Anyelir dilarang mencuri. Demikian contoh. Dan ada norma hukum individual konkret diuraikan oleh Prof. Maria, yaitu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat konkret. Contoh, si Yanto umur 25 tahun dilarang merokok di tempat ia bekerja. Demikian untuk poin yang kedua ini. Dan poin yang ketiga, norma hukum dapat juga dibedakan dari segi daya laku, yaitu daya laku terus-menerus, daur haftik, dan sekali selesai en malik. Ada 2 jenis, yaitu norma hukum terus-menerus dan norma hukum sekali selesai. Bagian yang pertama, norma hukum terus-menerus, yaitu norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu. Jadi, dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus sampai peraturan itu dicabut dan diganti yang baru. Contohnya di sini adalah larangan mencemari lingkungan. Dia berlaku secara terus-menerus. Sedangkan norma hukum yang sekali selesai yaitu norma yang berlakunya hanya sekali saja dan selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga setelahnya norma itu selesai. Contoh misalnya penetapan PNS bagi seseorang. Penetapan pengangkatan PNS bagi seseorang. Bagian yang terakhir ada norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.
Mari kita lihat norma hukum tunggal, yaitu suatu norma yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya. Contoh misalnya pengaturan hendaknya engkau berperi kemanusiaan. Itu norma hukum tunggal saja. Dan ada norma hukum berpasangan. Norma hukum berpasangan yaitu norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum primer yaitu norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di masyarakat. Sedangkan norma hukum sekunder yaitu norma yang berisi tata cara penanggulangannya bila norma hukum primer tidak dipenuhi. Nah, demikian kita sudah membahas terkait dengan norma hukum, dan seluruh materi ini diambil dari buku Profesor Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan. Demikian materinya dan semoga dapat bermanfaat terutama bagi yang sementara mempelajari mata kuliah Ilmu Perundang-undangan.